4.000 lebih tentara Ukraina mati dalam perang melawan Rusia. Perang Rusia-Ukraina kemungkinan besar bakal meletus hanya dalam hitungan hari. Panglima Angkatan Bersenjata Rusia atau ZSU, Letnan Jenderal Valery Zaluzny, memastikan bahwa pasukannya sudah berada dalam status siaga penuh menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi. Dikutip dari Viva Militer dari CNN, laporan intelijen Ukraina memastikan bahwa ada sekitar 127.000 pasukan militer Rusia yang berada di sepanjang perbatasan. Laporan itu menyebut bahwa pasukan Rusia tinggal menunggu perintah untuk melancarkan serangan. Sementara itu, menurut data yang diperoleh Viva Militer dari Daily Mail, militer Ukraina saat ini hanya memiliki jumlah personil aktif sekitar 255.000. Dengan analogi, jumlah tersebut tentu tak mungkin dikerahkan seluruhnya ke sepanjang perbatasan. Tak cuma itu, dipercaya bahwa saat ini ada lebih dari 6.000 unit alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dikerahkan militer Rusia kepada perbatasan. Jumlah itu terdiri dari lebih 1.300 unit tank, 1.680 artileri, roket, dan rudal, dan 3.700 unit kendaraan tempur lapis baja. Menyikapi informasi tersebut, Letnan Jenderal Valery Zaluzny sama sekali tak bergeming. Orang nomor satu di jajaran militer Ukraina itu menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dia dan pasukannya rela berkorban demi kedaulatan negara. Zaluzny menyatakan, sejak perang Rusia-Ukraina pada 2014 lalu, ada lebih dari 4.000 nyawa tentara Ukraina yang melayang. Pengorbanan para prajuritlah yang menurut Zaluzny bisa membuat Ukraina menjadi negara merdeka seperti saat ini. Meskipun di sisi lain, Ukraina harus rela melepas wilayah Crimea yang akhirnya berhasil dicaplok masuknya ke dalam teritorial Rusia, di mana selama bertahun-tahun dalam perang melawan agresi Rusia ini, pihaknya telah membayar harga yang mengerikan. Lebih dari 4.000 prajurit angkatan bersenjata Ukraina mengorbankan hidup mereka untuk menjadikan Ukraina seperti saat ini. Kami akan terus melakukan pekerjaan ini tanpa alternatif, hanya kami dan kami masing-masing secara pribadi, ucapnya. Dalam laporan lain yang dikutip dari Viva Militer dari Radio Free Europe, pada perang Rusia-Ukraina telah menelan lebih dari 10.000 nyawa prajurit. Di sisi Ukraina tercatat ada 4.619 prajurit yang tewas. Sementara dari Rusia kehilangan 5.768 tentaranya. Dan yang lebih miris, perang yang hingga saat ini masih terjadi diperkirakan menelan korban jiwa sebesar 13.300 orang dari warga sipil. Sebuah tim yang terdiri dari 30 personil militer elit Inggris telah dikerahkan ke Ukraina untuk melatih angkatan bersenjatanya dalam penggunaan senjata anti-tank baru yang diberikan oleh London ke Ukraina. Saluran TV Inggris Sky News melaporkan 30 anggota Resimen Ranger yang dibentuk akhir tahun lalu sebagai bagian dari Brigade Operasi Khusus yang baru mendarat di Kiev minggu ini bersama 2.000 unit peluncur rudal anti-tank. Sumbangan senjata Inggris datang ketika ketegangan tetap tinggi di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Moskow dituduh mengerahkan 100.000 tentara ke perbatasan dengan beberapa media barat dan pejabat menyarankan serangan militer sudah dekat. Namun Kremlin telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina. Dengan meningkatnya kekhawatiran perang, militer Ukraina telah melihat pasukan dari Inggris, Polandia, AS, dan Kanada tiba di Kiev untuk memberikan bantuan. Senjata yang diduga dikirim oleh London adalah MBTN Law, sistem rudal anti-tank Fire and Forget yang diproduksi oleh Inggris dan Swedia. Pengiriman itu datang tak lama setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris akan memberikan paket bantuan keamanan baru ke Ukraina. Biar saya perjelas, dukungan ini untuk kemampuan senjata jarak pendek dan jelas defensif. Itu bukan senjata strategis dan tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, jelasnya. Mereka akan digunakan untuk membela diri dan personel Inggris yang memberikan pelatihan tahap awal akan kembali ke Inggris setelah menyelesaikannya. Pada Kamis, saat dalam perjalanan kerja ke Australia, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss memperingatkan Rusia bahwa setiap invasi ke Ukraina akan menyebabkan situasi yang mengerikan dan hilangnya nyawa. Dia juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berhenti dan mundur dari Ukraina sebelum dia membuat kesalahan strategis yang besar. Moskow juga telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina, di mana bulan lalu, dengan ketegangan yang meningkat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengirim proposal ke AS dan NATO untuk perjanjian dengan jaminan keamanan negosiasi yang diadakan pada 10 dan 12 Januari lalu tidak berhasil menemukan kesepakatan. Tekanan pada Jerman meningkat dari sekutu Eropa agar segera ikut memasok senjata ke Ukraina demi membantu negara itu mempertahankan diri dari serangan Rusia. Inggris sebelumnya telah menerbangkan rudal anti-tank jarak pendek ke Ukraina pada Senin 17 Januari. Kepada anggota parlemen, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menekankan bahwa lebih banyak bantuan militer dan bantuan keamanan ekstra kemungkinan akan datang.
Hal itu mengingat perilaku yang semakin mengancam dari Rusia di perbatasan Ukraina, di mana Kremlin telah mengumumkan lebih dari 100.000 tentara. Walech mengatakan ada alasan yang sah dan nyata untuk mengkhawatirkan bahwa Rusia sedang merencanakan invasi. Para pejabat Rusia telah membantah mereka memiliki rencana semacam itu, tetapi Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan pada Rabu 19 Januari menjelang pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa rasa ancaman terhadap Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya. Ukraina menjadi semakin frustasi dengan Jerman dalam masalah pasokan militer. Hal itu pun sempat dikeluhkan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Kiev telah berjuang mengatasi kekurangan peralatan dan kemampuan militer, tetapi Berlin khawatir bahwa memasok senjata dapat dilihat oleh Moskow sebagai provokatif dan dapat memicu eskalasi Rusia. Reznikov telah memperingatkan bahwa ketakutan menghadapi Putin dari posisi yang kuat adalah salah arah. Tidak memprovokasi Rusia, strategi itu tidak berhasil dan tidak akan berhasil, katanya bulan lalu. Ukraina telah membeli senjata melalui kesepakatan dengan AS, Inggris, Lituania, Prancis, dan Turki yang telah memasok drone bersenjata, sistem anti-rudal dan anti-pesawat, peralatan perang elektronik, dan peralatan pertahanan cyber berada di urutan teratas dalam daftar belanja Ukraina. Negara itu juga ingin membeli rudal permukaan ke permukaan yang dapat menyerang kawanan target secara bersamaan. Pemerintahan Biden bulan lalu menyetujui 200 juta dolar AS atau 2,8 triliun rupiah dalam bantuan keamanan defensif tambahan untuk Ukraina. Pejabat AS pada Rabu 19 Januari mengatakan, Gedung Putih sedang mempertimbangkan opsi pasokan baru untuk mencoba menaikkan resiko bagi Presiden Rusia Vladimir Putin jika dia memutuskan untuk menyerang. Rudal anti-tank yang diterbangkan Inggris ke Ukraina minggu ini adalah senjata baru yang mampu menghancurkan tank dari jarak 800 meter. Rudal anti-tank Inggris diterbangkan ke Ukraina melalui wilayah udara Denmark dan Swedia, dan bukan pada rute yang lebih langsung di atas Jerman, menurut laporan surat kabar Inggris.